ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها الإخوة الأحباء rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Ta'ala masih berikan kita nikmat taufik sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang beriman dengan hari akhir. Kita masih dalam bab tanda-tanda besar daripada hari kiamat. Yang pertama tanda besar yang sudah kita bahas, yakni munculnya Imam Mahdi. Kemudian setelah itu keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa turun maka dekat dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana yang kita bahas pada pekan yang lalu, berselisih para ulama apakah nama Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari bahasa Arab ataupun bukan. Kalau ditinjau dari bahasa Arab, Ya'juj dan Ma'juj ini artinya mendidih ataupun bergejolak ataupun bergetar. Ya, subhanallah. Kemudian sifat-sifat mereka, bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan manusia, keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam dari anaknya yang bernama Yafith. Yafith inilah merupakan nenek moyang daripada bangsa Turk. Bangsa Turk. Subhanallah. Jadi intinya Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia. Ya. Dan jumlah mereka begitu banyaknya. Subhanallah. Jumlah mereka itu banyak berlimpah-limpah, ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, sampai nanti ketika terbuka, ya, benteng daripada Ya'juj dan Ma'juj, dinding yang menghalangi mereka, wa hum min kulli hadabin yansilun, mereka pun berdatangan dari segala penjuru dari tempat-tempat yang tinggi. Nah, kemudian dalil-dalil tentang Ya'juj dan Ma'juj terdapat dalam Quran dan juga terdapat dalam sunnah Nabi SAW. Ya, di antaranya Allah Ta'ala sebutkan kisah ini dalam surah Al-Kahfi, di mana surah Al-Kahfi ada beberapa kisah yang terdapat di dalamnya. Ya, yang ini merupakan kisah-kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Yakni kisah yang pertama tentang Ashabul Kahfi dan juga kisah tentang Dzulqarnain. Ini merupakan dua kisah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Kahfi sebagai jawaban, ya, atas pertanyaan daripada orang-orang Quraisy ketika mereka ingin mengetahui perihal Nabi kita SAW benar Nabi atau tidak. Maka orang Quraisy pun bertanya kepada pemuka-pemuka daripada, ya, pemuka Yahudi yang ada di Yathrib. Maka pemuka Yahudi ini yang mereka memiliki ilmu mengatakan kepada orang Quraisy, tanyakan kepada dia, ya, tentang kisah seorang pemuda yang terjadi zaman dahulu yang memiliki keajaiban. Yang selanjutnya, tanyakan kepadanya tentang seseorang yang berkeliling ke timur dan barat bumi, ya,
Dialah Zulkarnain yang nanti akan membangun dan telah membangun dinding pemisah ya untuk membendung Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah. Di antaranya yakni Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Kahfi, wa qala ta'ala fi siyaqil qissati Zulkarnain, yang di situ ada ya penyebutan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Summa atba'a sababa. Zulkarnain ini merupakan ya hamba Allah Ta'ala, seorang yang soleh, walaupun berselisih para ulama apakah termasuk nabi ataupun bukan nabi. Ya, pendapatnya lebih dekat dengan kebenaran, beliau adalah seorang yang soleh dan bukan ya Raja Alexander sebagaimana diklaim oleh sebagian para ahli sejarah. Ya, Alexander Iskandaria yang dari Macedonia. Karena dia beragama ya kufur, karena dia orang kufur, sedangkan Zulkarnain adalah seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Naam. Summa atba'a sababa. Kemudian berjalanlah Zulkarnain bersama pasukannya. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sampai Zulkarnain dan pasukannya ini, karena Zulkarnain ini berkeliling ke timur bumi dan juga ke barat bumi dan juga ke timur bumi ya untuk berdakwah, untuk mendakwakan agama Allah Ta'ala, untuk mengajak manusia menyembah Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya, sampai mereka pun berhenti di antara dua gunung. Ya, dan di balik gunung tersebut mereka mendapatkan ada suatu kaum yang hampir-hampir perkataan mereka itu tidak bisa dipahami. Ya, mungkin bisa jadi mereka memiliki bahasa yang tidak dipahami oleh ya kelompok Zulkarnain. Mereka pun berkata kepada Zulkarnain, dan ini disebutkan oleh para ulama. Setelah Allah Ta'ala sebutkan kaum ini yang tidak bisa dipahami bahasanya, mereka berkata kepada Zulkarnain. Ini ada dua penafsiran. Yang pertama, Allah Ta'ala berikan ilham kepada Zulkarnain untuk memahami bahasa mereka. Yang kedua, ada penerjemah ya dari mereka. Allahu a'lam bishawab. Jadi Allah sebutkan qalu ya Zulkarnain, maka kaum ini yang berada di belakang gunung, dua gunung, dia berkata kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Fahal naj'alu laka kharjan. Maukah engkau kami bayar, kami berikan upah, ya? Ala an naj'ala bainana wa bainahum saddan. Agar engkau membuat dinding pemisah antara kami dengan mereka. Karena mereka adalah kaum yang berbuat kerusakan. Subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia. Sebagaimana mereka, bukan monster, bukan manusia bukan makhluk aneh-aneh sebagaimana orang gambarkan, ya. Qala, maka Zulkarnain pun berkata, ma makanni fihi rabbi khairun. Apa yang diberikan, dianugerahkan kepadaku oleh Rabbku saat ini adalah lebih utama. Jadi aku tidak perlu engkau bayar, ya. Fa'inuni biku, akan tapi bantulah aku dengan kekuatan. Ya. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Akan kubuat antara kalian dengan mereka Ya'juj dan Ma'juj radma, dinding pemisah, benteng. Ya. Atuni zuburul hadid. Berikan aku potongan-potongan besi. Mulailah Zulkarnain membuat benteng. Ya, dibantu oleh kaum tersebut. Mereka mulai memotong besi-besi. Subhanallah, yang kita tidak tahu bagaimana alat-alat yang digunakan, karena gunungnya ini tinggi-tinggi, tentunya besinya ini tinggi-tinggi. Mulailah disusun benteng ini dari potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sadafaini qalan fuhu. Kemudian besi ini pun dipanaskan. Ya. Subhanallah. Besi ini pun disusun sampai tingginya sama dengan dua gunung ini. Menunjukkan begitu tingginya benteng tersebut. Ya. Ketika sudah tingginya besi ini sudah sampai pada gunung, dua gunung ini, qalan fuhu, ya, maka Zulkarnain pun memerintahkan tiupkan, yani tiupkan api, bakarlah besi ini, ya, hatta idza ja'alahu naron, sampai besi ini pun warnanya sebagai warna api, memerah. Qala atuni ufrik 'alaiha qitran, ya, sekarang berikan kepadaku cairan daripada tembaga yang dipanaskan. Subhanallah. Ufri alai, akan kutuangkan dalam besi ini. Inilah dinding yang ya dibuat oleh Zulkarnain untuk menghalau Ya'juj dan Ma'juj. Ya, terbuat dari besi yang tinggi yang Masya Allah.
kemudian dicor dengan ya tembaga. Famasta'u an yadharuhu wa mastata'u lahu naqabah. Mereka tidak akan sanggup menaikinya dan mereka tidak akan sanggup melobanginya. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Adapun dalil-dalil dari para sunnah sangat banyak sekali, ya. Di antaranya yakni ketika Nabi SAW hadis, ya, ketika Nabi SAW berkata kepada Zainab bintu Jahas, ya, ibunda kita, beliau mengatakan la ilaha illallah. Ketika beliau terbangun dan beliau kaget, beliau mengucapkan la ilaha illallah wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celakalah bangsa Arab karena sungguh keburukan sudah mulai dekat. Futihal yauma min radmi Ya'jud wa Ma'jud mislah hadihi. Karena sekarang telah terbuka benteng yang membentengi Ya'jud dan Ma'jud seperti ini. Jadi Rasulullah isyaratkan seperti ini. Beliau letakkan jari, ya, jempol beliau dengan jari telunjuk. Qalat Zainab berkata, ya Rasulullah, afanuhniku wa fina salihun. Apakah kita akan dibinasakan sementara masih ada orang-orang soleh di antara kita? Ya. Maka Rasulullah pun bersabda, na'am, idza kasurul khabas. Iya. Ketika khabas, kekejian ini telah merebak. Subhanallah. Nah, kemudian hadis dari Nawas bin Sam'an, hadis yang panjang tentang, ya, hari kiamat. Di antaranya, ya, Rasulullah SAW bersabda, idza auhallahu ila Isa. Ketika Allah Ta'ala wahyukan kepada Isa, ya, subhanallah. Hadis Nawas bin Sam'an, hadis tentang tanda hari kiamat ataupun tentang hari kiamat yang panjang sekali, yang mengkisahkan apa-apa yang terjadi menjelang hari kiamat. Di antaranya ini turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Setelah itu Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Isa, anni qad akhrajtu ibadan li. Aku telah mengeluarkan hamba-hambaku. La yadani li ahadin bikitalim. Yang tidak ada satu yang sanggup untuk melawannya. Ya, faharris ibadi ila tur. Maka selamatkanlah, ajaklah hamba-hambaku yang soleh untuk bersembunyi di Bukit Tur. Ya, wa yab'asullahu Ya'juj wa Ma'juj. Maka Allah Ta'ala pun keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj atas izin Allah Ta'ala. Di waktu yang dimana Allah Ta'ala tentukan. Mereka akan keluarlah mereka. Wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka pun berdatangan dari segala penjuru, dari tempat-tempat yang tinggi, yang begitu banyaknya. Wa yamuru ulaika ala buhairah Tabariyah. Mereka pun melewati buhairah Tabariyah. Ya, danau Tabariyah yang ada di, ya, Filistin sana, yang dikuasai sekarang oleh orang-orang Yahudi. Fayasrabuna ma fiha. Mereka pun minum air di air tersebut. Wa yamurru akhiruhum fayakulun. Adapun kelompok yang terakhir di antara mereka pun, ya, melewati danau tersebut dan mereka tidak mendapati air tersebut. Mereka mengatakan laqad kana bihadihi marra ma'un. Sungguh dulu di sini ada air. Subhanallah, saking banyaknya mereka akan melibas semua yang ada di hadapan mereka. Manusia pun berlari daripada mereka. Kemudian Nabi Isa pun dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah, ya. Maka Nabi Isa pun berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala binasakan mereka. Ya, maka Allah Ta'ala pun kirim kepada mereka ulat-ulat, ya, yang ada di leher-leher mereka, di punuk-punuk mereka yang menggerogoti mereka. Fayusbihuna farsah. Mereka pun, ya, binasa. Kamauti nafsin wahidah. Sebagaimana binasanya kematian satu jiwa. Ya, Allah Ta'ala kirimkan kepada mereka ulat-ulat yang menggerogoti daripada leher-leher mereka. Mereka pun binasa seketika itu juga. Summa yahbitu Nabiullah Isa wa ashabuhu ilal ardi. Kemudian Nabi Isa pun ketika mengetahui bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj telah binasa, mereka pun turun dari Bukit Tursina. Ya. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a sibrin illa mala'ahu zahmuhum wa natanuhum. Ketika mereka turun, tidaklah satu jengkal pun di muka bumi ini kecuali terdapat bangkai-bangkai daripada Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah. Ya, maka Nabi Isa pun berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun kirim burung-burung yang mana, ya,
burung-burung tersebut yang mengangkat dan membuang jasad-jasad ataupun bangkai-bangkai dari para Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian di riwayat Imam Muslim, ya, ada tambahan, ya, ketika mereka melewati Ya'juj dan Ma'juj dan Tobaria, mereka minum airnya sampai bagian yang belakang daripada Ya'juj dan Ma'juj tidak mendapatkannya. Kemudian mereka mengatakan, laqad qatalna man fil ardi, kita sudah membunuh, kita sudah memerangi makhluk yang ada di muka bumi ini. Kata mereka, halumma falnaqtul man fis sama, mari kita sekarang perangi, ya, penghuni langit. Fayarmuna binasabihim, mereka pun mengarahkan panah-panah mereka ke arah langit, ya. Fayardullahu alaihi nasabahum makhdubatan daman, maka Allah Ta'ala pun kembalikan panah-panah mereka, anak panah mereka dalam kondisi berlumuran darah. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian di hadis selanjutnya, ya, hadis tentang, ya, Nabi SAW ketika malam Isra dan Mi'raj, Nabi menceritakan ketika beliau bertemu dengan nabi-nabi Allah Ta'ala, bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Fatadakaru sa'ah, mereka pun berbincang tentang hari kiamat. Menunjukkan hari kiamat ini perkara besar yang diperbincangkan oleh para nabi. Ya, sampai pada perkataan faraddu al-hadisa ila Isa. Kemudian giliran Nabi Isa berkata-kata, berbicara. Fadzakara qatla Dajjal. Maka beliau pun membicarakan tentang, ya, kematian Dajjal yang dibunuh oleh beliau. Tsumma qala, kemudian Nabi Isa mengatakan, tsumma yarji'un nas ila biladihim. Kemudian manusia pun kembali setelah Dajjal terbunuh, ya, manusia pun kembali ke negeri mereka. Fayastaqbiluhum Ya'juj wa Ma'juj. Tiba-tiba mereka dihadang oleh Ya'juj dan Ma'juj. Jadi menunjukkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini muncul setelah terbunuhnya Dajjal. Subhanallah. Ya, mereka pun dihalangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadamin yansilun, mereka datang dari arah yang, ya, bermacam-macam, dari tempat-tempat yang tinggi. Ya, dahsyatnya jumlah mereka yang begitu banyak. La yamuruna bima'in illa syaribuhu, tidaklah mereka melewati air kecuali mereka menghabiskannya. Wala bisain illa afsaduhu, tidaklah mereka melewati sesuatu kecuali menghancurkannya. Ya, yajara'una ilayya fa'adullah, manusia pun datang kepadaku, kata Nabi Isa, ya, mengadukan tentang kondisi dan mengadukan tentang bagaimana Ya'juj dan Ma'juj yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka aku berdoa kepada Allah Ta'ala, fayumituhum, Allah Ta'ala pun binasakan mereka. Fataju wal ardo min rihihim, kemudian bumi pun diliputi dengan bau busuk dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Fayajaruna ilayya fa'adullah, maka manusia pun mengadu kepadaku dan aku berdoa kepada Allah. Fayursilus sama abil ma, ya, maka Allah Ta'ala pun kirim air dari langit untuk menghujani bumi. Fayahmiluhum, ya, yang akan mensucikan bunyi daripada, ya, bau busuk daripada Ya'juj dan Ma'juj. Fayaqdafu bi ajsamim fil bahr, adapun jasad-jasad bangkai-bangkai daripada Ya'juj dan Ma'juj pun dilempar ke lautan. Subhanallah. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, hadis dari Abu Hurairah, wa yakhrujuna 'alan nas fayastaquna bil almiyah, Ya'juj dan Ma'juj pun keluar menemui, ya, menghadap manusia, menghadang manusia. Ya, mereka pun meminum air yang mereka lewati. Wa yafiru annasu minhum, manusia pun berlari daripadanya. Subhanallah. Fayarmuna sihamahum fis sama, mereka pun melemparkan anak panah mereka ke langit. Fatarji'u mahbatan biddima, ya, anak panah mereka pun kembali ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Fayakulun, mereka pun mengatakan, qaharna ahlal ardi, kita telah mengalahkan penduduk bumi, kata Ya'juj dan Ma'juj. Wa ghalabna man fis sama'i quwwatan wa uluwan, dan kita juga mengalahkan penduduk langit dengan kekuatan dan ketinggian. Qala, ya, maka dikatakan fayab'asullahu azza wa jalla alaihim naghafan, maka Allah Ta'ala pun kirim kepada mereka ulat-ulat. Subhanallah, ya, ternyata yang menghabisi mereka adalah makhluk Allah Ta'ala yang kecil, ulat-ulat, ya, fi aqfaihim, di leher-leher mereka. Fayuhlikuhum, mereka pun binasa.
walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, yang demi jiwa Muhammad berada di tangannya, kata Rasulullah, inna dawabal ardi latas manna wa tabtor, sungguh binatang-binatang yang ada di muka bumi waktu itu mereka gemuk-gemuk, wataskuru syukran wataskuru sakran, ya, mereka gemuk-gemuk sampai mereka itu mabuk dikarenakan kekenyangan memakan bangkai-bangkai daripada Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Kemudian ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, kita akan membahas pada bab selanjutnya, saddu Ya'juj wa Ma'juj, benteng daripada Ya'juj dan Ma'juj, ya, yang dibangun oleh Dzulqarnain untuk memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan, ya, orang-orang yang meminta bantuan kepadanya, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Subhanallah, ya. Yani perkataan mereka, qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, fahal naj'alu laka kharjan ala an naj'ala bainana wa bainahum sadda. Maukah engkau kami berikan upah, kata penduduk tersebut, ya, untuk membuat benteng, membuat penghalang antara kami dengan mereka. Karena mereka telah makhluk ataupun mereka adalah umat yang berbuat kerusakan. Mereka akan menghabisi, ya, siapa di depan mereka. Subhanallah. Dan ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, hada ma ja'a fil kalam ala bina'i sad amma makanuhu fa fi jihatil masrik. Adapun di mana tempatnya, dalam Quran disebutkan, ya, dalam surah Al-Kahfi, di arah timur. Di arah timur. Adapun tempatnya kita tidak ada yang tahu. Dan enggak perlu kita cari di Google Map. Subhanallah, ya. Dan ini telah dibahas oleh para raja-raja. Di antara mereka ada yang mengirimkan ekspedisi, ya, satuan khusus untuk menyelidiki di mana benteng Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Wala yurafu makana hadha sad bitahdid, dan tidak ada satupun yang mengetahui detail di mana tempat ini. Ya. Waqad hawala ba'dul muluk wal mu'arrikhin an yata'arrafu ala makani. Sebagian dari para raja-raja dahulu dan juga para ahli sejarah, mereka berupaya untuk mencari benteng ini, ya, mencari dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain ini. Wa min dzalika annal khalifah al-Wathiq, di antara yakni khalifah al-Wathiq, ya, cucu daripada Harun ar-Rasyid. Ba'asa ba'da amra'ihi wajjah ma'ahu jaisan sariyah. Beliau memerintahkan di antara pegawai-pegawainya ataupun utusan-utusannya, ya, disertai dengan pasukan kecil, ya, yanduru ila sad, untuk melakukan ekspedisi misi mencari benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain. Wa yu'ayinuhu, untuk melakukan riset. Subhanallah, melakukan riset tentang benteng Dzulqarnain. Naam. Fawasalu min biladin ila bilad, mereka pun berkeliling, tim yang dibuat untuk menyelidiki benteng, ya, yang memisahkan, yang untuk membendung Ya'juj dan Ma'juj, yang dibuat oleh Dzulqarnain. Sampai mereka pernah, ya, tiba di suatu tempat dan mereka melihat ada bangunan yang tinggi, yang megah, benteng yang terbuat dari besi, ya, dan juga tembaga. Subhanallah, ya. Wa dzakaru annahum ra'au fihi baban adiman, dan mereka melihat di situ ada pintu yang besar. Wa alai akfalun adimah, dan ada gembok yang besar juga. Wa ra'au baqiyatan laban wal asal fi burjil hunak, dan mereka melihat di puncak daripada benteng tersebut ada bekas-bekas susu dan juga asal, yakni madu. Wa anna indahu harrasan minal muluk, dan ada penjaga-penjaganya, ya. Wa annahu munifun syahikun, dan benteng tersebut sangat tinggi. La yustata'u wala ma haulahu minal jabal, dan tidak ada yang sanggup untuk menaikinya. Dan di samping kanan kiri benteng tersebut ada gunung-gunung, persis sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Subhanallah. Tsumma raja'u ila biladihim, mereka pun kembali, tim ekspedisi ini kembali ke negerinya, ya. Wa kanat ghibatuhum aktsar min sanatain, dan waktu mereka melakukan ekspedisi ini sekitar 2 tahun. Wasahadu ahwalan wa ajaib, dan mereka, ya, ketika melakukan perjalanan ekspedisi ini mendapatkan, yakni, ya, kejadian-kejadian yang luar biasa.
Wa hadhil kisah dzakara Ibnu Katsir. Kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, tapi beliau tidak menyebutkan sanadnya. Subhanallah. Ya, dan tidak diketahui bagaimana kesahihan daripada kisah ini. Ya, waladadullu alaihi al-ayat as-sabiqu anna hadha sad bunya baina jabalain. Yang disebutkan dalam Quran bahwasanya benteng ini dibuat di antara dua gunung. Ya, hatta idza balagha baina saddaini. Yani sampai ketika Zulkarnain ya berada atau sampai di antara dua gunung. Naam. Kemudian ikhwah Allah Ta'ala muliakan. Berkata Imam Bukhari, ya, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang ya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu sadda minal burdi al-mukhbar." Qala qad ra'aitahu. Ada seseorang berkata kepada Nabi, "Aku telah melihat dinding benteng ya bagaikan kain yang bergaris-garis." Maka Rasulullah pun mengatakan, "Qad ra'aitahu." Sungguh engkau telah melihatnya. Ya, berkata salah satu ya daripada ulama, ya, kusifa saddun bimakrabim min madinati Tirmid. Pernah ditemukan ada benteng besar di kota Tirmid, disebut sebagai Babul Hadid. Ya, ini terdapat dalam ini perkataan Said Qutb dalam bukunya Fi Zilalil Quran. Qad marra bihi fi awailil qarnil khamis ashar miladiyah. Ya, ditemukan benteng di kota Tirmid pada tahun 15 ya, pada kurun ya abad 15 Masehi. Seorang sejarawan ya yang bernama Sailid Berger ya, dari orang barat. Wasajjalu fi kitab, dan dia tuliskan dalam bukunya. Wa kadzalika dzakarul mu'arrikh al-Isbani, dan juga ada peneliti dari Spanyol namanya Kala Faiju ya, dalam perjalanannya pada tahun 1403. Dan disebutkan, dia mengatakan, Saddu Madinah Babul Hadid ala tariqi Samarqand wal Hindi. Bahwasanya benteng tersebut ya, ini disebut sebagai Babul Hadid, pintu besi. Ya. Di antara Samarqand dan Hindi ketika perjalanan menuju Samarqand dan India. Waqad yakunu hadasat alladhi banahu Dzulqarnain. Bisa jadi ini merupakan benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain. Ini pendapat beliau. Ya, pendapat beliau. Kata beliau, Syekh Yusuf Al-Wabil, la'alla hadasat wa sur al-mukhit bi Madinah. Bisa jadi ini cuman pagar biasa, bukan bentengnya Dzulqarnain. Ya, subhanallah, yang ada di Tirmid. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Yaqut Al-Hamawi fi Mu'jam Al-Buldan. Jadi pendapat Said Qutb dibantah oleh Yaqut Al-Hamawi. Ya, bisa jadi itu benteng biasa ataupun bisa jadi itu pagar biasa. Nah, bukan benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain. Kemudian ikhwah Allah Ta'ala menyampaikan, kata beliau, fa'aidan fa'inal yanina. Itu tidak penting bagi kita sekarang mencari bentengnya atau mencari di mana tempatnya. Ya, cukuplah kita mengimani apa-apa yang sudah Allah Ta'ala beritahukan dalam Quran, ya, dan juga apa-apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun tempatnya di mana ini tidak penting, yang jelas bahwasanya itu ada. Karena Quran yang membenarkannya, mengkhabarkannya, dan hadis telah menguatkannya. Subhanallah. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, dan benteng ini akan tetap kokoh sampai nanti di waktu di mana Allah Ta'ala telah tentukan benteng ini akan rusak. Ya, akan jebol. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, ketika Dzulqarnain telah berhasil, telah selesai membangun benteng yang kokoh ini, ya, Dzulqarnain pun mengatakan, qala hadza rahmatun min rabbi. Ini merupakan rahmat daripada Tuhanku. Subhanallah. Ya, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ketika datang apa waktu yang dijanjikan oleh Tuhanku, maka Allah Ta'ala akan buat bentengnya akan rusak. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan sungguh janji daripada Tuhanku ini hak, benar. Wa tarakna ba'dhum yauma idzin yamuju fi ba'din. Kami tinggalkan nanti Ya'juj dan Ma'juj, mereka akan bercampur satu dengan yang lainnya. Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Dan setelah itu akan ditiupkan sangkakala.
Subhanallah. Kemudian ada pun dalil yang menunjukkan bahwasannya benteng ataupun dinding pemisah ini tidak akan terbuka sampai nanti di waktu di mana Allah Ta'ala kehendaki. Hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yahfirunahu kulla yaumin hatta idza kadu yakhrikunahu. Setiap hari Ya'juj dan Ma'juj ini berupaya untuk melobangi benteng tersebut, ya, ataupun dinding tersebut. Qala alladhi alaihi, maka berkata di antara mereka pemimpin mereka, irji'u fasatakhrikunahu gadan. Kembalilah kalian, pulanglah kalian masing-masing. Besok kita akan lanjutkan ya pekerjaan kita melubangi benteng ini. Subhanallah. Ketika mereka kembali, fayu'iduhullahu ka'asadda makana. Allah Ta'ala pun mengembalikan benteng tersebut seperti sedia kala. Ya, ketika mereka berupaya untuk melubanginya, ya, dan ketika mereka kembali, maka Allah Ta'ala pun buat benteng tersebut itu kokoh seperti sedia kala. Ya, nah, sampai ketika mereka mengucapkan insya Allah. Setiap hari mereka seperti itu. Ketika di sore hari mereka kembali dan benteng tersebut ya menjadi utuh kembali. Sampai ketika di antara mereka mengatakan, kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian. Insya Allah besok kita akan lobangi lagi. Maka hasil daripada kerja mereka waktu itu ya tetap tersisa. Ya, sampai mereka pun bisa melanjutkan apa yang mereka sudah lakukan ya pada hari kemarinnya. Ya, dan terbukalah benteng tersebut. Subhanallah, akhirnya mereka pun keluar ya. Subhanallah, bagaikan air bah yang begitu banyaknya, dan mereka akan menghabisi semua yang ada di hadapan mereka. Sampai air yang ada di hadapan mereka minum sampai habis. Subhanallah, dan manusia pun berlari daripadanya. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan ya. Dan di antara ya para ulama ada yang mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar, dan pendapat mereka ini lemah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar, mereka adalah bangsa Tartar, tentara Mongol yang pernah dahulu menghancurkan khilafah Islamiyah yang ada di Baghdad. Dan mereka membuat teror, membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, kegemaran mereka memenggal kepala-kepala, baik laki-laki atau perempuan tidak peduli, semua mereka habisi untuk menakut-nakuti ya negeri-negeri yang akan mereka taklukkan. Subhanallah, ya. Naam. Wa fi haula'i tartar yaqulu Qurtubi, di antara yakni al-Imam Qurtubi mengatakan wa qad kharaja minhum ay at-turk fi hadzal waqt umamun la yuksihim illa Allah Ta'ala, dan telah keluar keturunan daripada bangsa Turk yang begitu banyaknya yang tidak sanggup untuk menghitungnya kecuali Allah Ta'ala. Wa la yarudduhum 'anil muslimina illa Allah Ta'ala, dan tidak ada yang sanggup untuk ya menghadapinya daripada kaum muslimin kecuali Allah Ta'ala. Hatta ka'annahum Ya'juj wa Ma'juj au muqaddimatihim. Ya, subhanallah, seolah-olah mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Imam Qurtubi juga membeli pendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa Tartar yang ya menaklukkan negeri-negeri kaum muslimin. Wa kana tuhura ulai Tartar fi zamanil Qurtubi wa sami'a anhu ma sami'a minal fasadi wal qatl. Dan zaman keluarnya daripada pasukan Tartar ini ya, yang ambisi mereka adalah untuk menguasai dunia, yang dibimbing oleh Genghis Khan ya. Dan mereka telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Itu ada ya, Imam Qurtubi hidup di zaman tersebut. Fadannahum Ya'juj wa Ma'juj au muqaddimatihim au muqaddimatahum. Dan beliau mengira Ya'juj dan Ma'juj itulah Tartar, bangsa Tartar, ataupun permulaannya ya, permulaan daripada Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa Tartar. Walakin alladhi huwa min asrati sa'a kubra wa huwa khuruju Ya'juj wa Ma'juj fi akhir zaman, akan tetapi pendapat ini dibantah. Kenapa? Karena di antara tanda-tanda hari kiamat dan tanda besar yakni keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu ketika mendekati hari kiamat. Sementara Tartar, bangsa Tartar ada di abad ke-700 ya, abad ke-7, di tahun 700 daripada Hijriyah. Lam yaqa ba'du, dan tanda ini belum terjadi. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj belum terjadi. Ya.
Li'anna al-ahadits as-sahihah tadullu ala anna khurujahum yakunu ba'da nuzul Isa. Karena hadis-hadis kalau yang sudah kita pelajari, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu setelah turunnya Nabi Isa. Nabi Isa belum turun. Ya. Kalau memang bangsa Tartar itu adalah Ya'juj dan Ma'juj, tentunya Nabi Isa sudah turun. Nah, wa annahu alladhi yad'u alaihim fayuhlikuhumullah. Kan Nabi Isa yang akan ya berdoa kepada Allah untuk agar mereka binasa. Ya. Summa yarmihim bil fil bahar, dan Nabi Isa juga yang berdoa agar bumi ini disucikan daripada bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj, ya. Dan mereka bangkai-bangkai mereka dilempar di lautan, dibawa oleh burung-burung. Wa yarihul bilad wal ibad min syarrihim, ya. Yang dengannya itu negeri-negeri dan manusia beristirahat daripada kerusakan yang dibuat oleh mereka. Subhanallah, inilah tanda yang keempat. Semoga kita tidak bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada tanda yang kelima di antara tanda besar pada kesempatan yang akan datang, yakni al-khusufat as-salasa. Ya, penenggelaman ya. 3 penenggelaman. Ya, ada tempat-tempat yang ditenggelamkan oleh bumi pada 3 tempat. Ya, kemudian setelah itu munculnya dukhan, ya, munculnya asap, dan setelah itu juga terbitnya matahari dari arah barat. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.